Tidak, mustahil, pasti ada yang salah dengan Quills Quaystone-nya. Jika tidak, poin kepercayaan setinggi itu tidak akan muncul. Kurasa kata-kata Tuan Chow itu masuk akal. Tidak mungkin muridnya bisa begitu percaya padanya, Tuan. Jika itu benar, Tuan Lu Su dan Tuan Wang bukan tandingannya. Kalau di matanya jernih dan tidak ternoda, itu adalah pancaran pemujaan yang tulus, benar-benar tulus dan tidak bisa dipalsukan. Tampaknya murid itu mempercayai Tuan Zhang secara implisit. Will Questioning Stone ini dapat menjelajahi bahkan pikiran terdalam seseorang dan membuat keputusan terbaik. Tidak pernah ada masalah sebelumnya, itu berfungsi dengan baik. Percaya atau tidak, jika kau terus bicara omong kosong, aku akan menendangmu keluar. Sekarang akulah pemenangnya, saatnya memenuhi janjimu, bukan? Kata Zhang. Sekarang akulah pemenangnya, cepat. Tuan Chow, kau harus didiskualifikasi dengan dipukul 100 kali oleh Immortal Slaying God. Bagaimana? Tuan Zhang, kita sudah mempermudah seseorang. Kau telah memenangkan taruhannya, bukan? Lupakan saja. Hehehe. Lupakan saja katamu. Jika akulah yang kalah, apa kau pikir aku akan mengatakan itu? Beraninya kau, lihatlah sikapmu itu. Kau tidak lebih baik dari seorang guru junior. Hari ini adalah hari keberuntunganmu hingga kepercayaan muridmu itu sebesar itu. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Jika kau benar-benar kompeten, maka tingkatkan basis kultivasimu. Mereka terlebih dahulu hanya mendapatkan kepercayaan satu murid itu tidak membuktikan apapun, kata si kakek. Benar, Zhang Xuan pasti memainkan trik untuk meningkatkan kepercayaan Liu padanya. Jika ingatanku dengan benar, apa murid itu sangat mempercayai Zhang Xuan dan jatuh ke dalam penyimpangan Qi, lalu dia menjadi buta dan akhirnya menyelesaikan sisa hidupnya dalam penyimpangan Qi. Itu benar ketuamu. Kau belum tahu kan, salah satu murid Zhang Xuan sebelumnya mengalami penyimpangan Qi karena masalah ini. Semua muridnya berhenti, dan karena Liu yang sangat mempercayainya, aku curiga dia menggunakan cara khusus untuk memikatnya. Jika tidak, bagaimana seorang yang bisa mendapat nilai 0 dalam kualifikasi guru mendapatkan kepercayaan murid lebih dari 60 poin hanya dalam waktu 2 hari? Bukankah ini aneh? Dia menggunakan cara khusus untuk mengikatnya. Jika tidak, bagaimana kau pikir seperti itu? Dulu memang ada guru yang menggunakan cara khusus untuk memikat muridnya agar lulus ujian. Mungkinkah Zhang Xuan mencoba hal yang sama? Tetuamu, seorang guru harus mendapatkan kepercayaan murid, terutama dengan menyampaikan pengetahuan dan membina murid. Tanpa pengetahuan dari guru hanya akan menyesatkan murid, dan itu akan menjadi bencana. Kita di sini bukan mengidentifikasikan aku dapat menumpuk murid, bukan. Ini adalah menara intelijen untuk memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Kita di sini, asal kau tahu, aku membawa muridku untuk kesini menghadiri ini untuk akulah pemenangnya taruhan kita. Apa kalian ingin mengingkari janji itu? Kata Zhang. Aku membawa muridku, cepat. Konyol, bagaimana kita mendiskualifikasi guru hanya taruhan bodoh? Tetua Zhang, kata si guru biru. Nona Sen, kakekku benar. Pokoknya Chow Xiang adalah guru yang sangat dihormati di akademi kita. Memecatnya hanya karena ini akan menjadi badai di akademi. Kalian tidak masuk akal, kata si nona biru. Seperti yang dikatakan Zhang Xuan, jika dia kalah, maka apa kalian akan memaafkannya juga? Jika Zhang Xuan yang kalah, kalian pasti akan memecatnya segera mungkin, bukan? Apa yang dapat dia lakukan? Dia bukan tandingan Tuan Chow. Hahaha, kata si bangap. Dapatkah dia mengembangkan level martial artisnya ke level 2? Bisakah dia menarik banyak murid dan dengan bergabung dengan akademi? Lalu seseorang pun menyela. Tuan, ada seseorang di sini untuk menemui Anda. Katanya dia adalah Patria Kuang Hong dari keluarga di kota Tinshuan. Patria Kuang Hong, pergi dan sambutlah dia. Cepat suruh dia kemari. Patria Kuang Hong, dia salah satu keluarga dari 4 tiba-tiba berkunjung ke sini. Kunjungan pribadinya adalah suatu kehormatan. Zhang Xuan, aku akan menghajarmu nanti. Kakek, bukankah Patria Kuang Hong termasuk dalam daftar calon seluruh besar Grandmaster? Hahaha, itu karena pasti Wang Tao. Wang Tao, ya, dialah putra tertua dari Patria Kuang. Dia ditakdirkan untuk mengambil alih keluarga Wang di masa depan. Aku menerimanya sebagai murid dan berhasil melatihnya menjadi material art level 4 body nurturing stage. Namun Zhang Xuan berkata, apa Wang Hong muridnya? Ya, kau sebaiknya mencari jalan keluar, kata si nona biru. Nampaknya tetua Sangseng menantangmu dan sekarang dia membawa-bawa Patria. Dia menikmati kekuatan dengan pengaruh yang lebih besar di masa depan. Jika kau tinggal di akademi, kau pasti akan mengalami kesulitan. Namun yang terjadi, Zhang Xuan malah tertawa. Aku ingin melihatnya dan tidak sabar menunggu. Lah, kenapa? Lalu si Patriark pun datang. Hai, lama tidak jumpa. Selamat datang Tuan Wang, kata si kakek. Aku tersanjung karena kedatanganmu. Beritahu aku jika ada yang bisa kulakukan untukmu. Kunjunganmu adalah suatu kehormatan besar. Kau sangat baik. Sebenarnya aku di sini untuk meminta bantuanmu. Meminta bantuan apa? Ini tentang putriku.
yang kau kenal. Katanya dia memiliki seorang guru bernama Zhang Xuan. Aku ingin tahu apa dia ada di mana. Lalu dia pun menunjuk Zhang Xuan. Kebetulan sekali tuan, dia ada di sana. Zhang Xuan ada di sana. Dia pantas menerima apapun yang akan datang. Beraninya dia menipu putri Tuan Wang dalam masalah besar. Dia pasti akan dalam masalah besar. Hahaha. Sambil tersenyum si kakek itu pun senang. Lalu, ayah Wang Yin rupanya ini adalah ayah si Wang Yin, cewek yang waktu itu dikerumuni sama orang tua yang disuruh keluar dari sekolahnya, yang punya pengawal ya. Yang bukan, yang kakaknya datang untuk membalaskan apa gitu. Tuan Wang, apa yang kau? Lalu tiba-tiba saja si Tuan Wang malah berlutut. Tuan Zhang, senang bertemu denganmu. Semua orang pun kaget. Lah, kenapa? Bukankah dia di sini untuk menghukum Zhang Xuan? Sial, apakah aku bermimpi ini? Bagaimana bisa? Kenapa dia berlutut di depan Zhang Xuan? Ini tidak mungkin benar. Tuan Wang harusnya meneriaki Zhang Xuan dan memukulnya sampai mati. Tuan Wang, tolong bangunlah. Ini untuk apa? Kata Zhang Xuan. Kau menyembuhkan kakiku dan memberikan pengetahuan mendalam padanya. Tentu saja aku harus berterima kasih secara pribadi. Ya, itu bukanlah apa-apa. Dia muridku, jadi sudah tugasku untuk membantunya, kata Zhang Xuan. Peran guru adalah membimbing muridku yang benar dan memberikan pengetahuan dan menyelesaikan keraguan. Itu tugasku. Haha, itu benar-benar hebat, kata si Tuan Mo. Sementara itu, tidak diragukan lagi kepercayaan Liu yang dikaitkan dengan semangatnya yang besar. Itu adalah murni karena kepercayaannya, kata si Tuan Mo. Tuan Wang, kau tidak perlu datang secara langsung meskipun Zhang Xuan adalah guru Nona Huang. Tuan Mo, Anda benar-benar pintar. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku lakukan di sini. Aku ingin meminta bantuan Tuan Sang Chen. Tuan Sang Chen, beritahu kami jika ada yang bisa kami lakukan untukmu. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Ya, anakku telah belajar di kelasmu untuk akhir-akhir ini, bukan? Aku belum pernah kesini secara pribadi dan berterima kasih untuk kerja kerasmu. Tuan Wang, kau benar-benar menyanjungku. Itu sudah menjadi tugasku untuk mengajar dan membina murid. Aku tidak bisa menerimanya. Ya, tapi terima kasih by the way. Sambil senang bagaimana gitu si kakek. Apa yang dia lakukan Tuan Mo dari persatuan guru ada di sini. Bagaimana dia bisa memberikan hadiah di depannya. Sambil mau nggak mau, si kakek pun pura-pura tidak mau ingin menerima hadiah. Moralitasmu mengesankanku. Sebenarnya aku datang ke sini hari ini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Sesuatu yang buruk telah terjadi pada kultivasi anakku akhir-akhir ini. Apa? Pelajaranmu tidak sesuai dengannya sekarang. Jadi bisakah kau mengizinkannya untuk meninggalkan kelasmu? Apa? Ujung-ujung meninggalkan kelasku? Ada apa ini? Dia belajar dengan baik. Kenapa dia ingin keluar? Kata si ketua. Aku harap kau bisa menyetujuinya, Tuan Sang. Astaga, tidak bisakah dia membicarakan ini secara pribadi? Kenapa harus mengatakannya di depan banyak orang? Sekarang putramu telah mengambil keputusan, tentu saja aku harus setuju. Sambil mau tidak mau si ketua Sang atau si kakek pun mengiyakannya. Murid yang berhenti dari kelas itu berarti gurunya tidak memiliki kemampuan. Jika ini tersebar, maka ternyata anaknya mau berhenti brengsek. Berita ini tersebar, aku akan kehilangan reputasiku di urusan akademi. Sudah selesai Tuan. Nama Wang Tau telah dihapuskan dari kelasku. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Tuan Sang. Tidak masalah guru manapun murid bebas memilih yang mereka inginkan. Tidak masalah jika seorang murid meninggalkan kelasku jika dia benar-benar tidak cocok. Tapi bolehkah aku bertanya, guru mana yang dipilih Wang Tau hari ini? Aku sudah memutuskan untuknya. Tuan Sang sambil melihat si Tuan Sang, apa anakku boleh memenuhi syarat untuk menjadi muridmu? Yang lain pun terkaget-kaget sambil sakit hati. Tuan Wang Hong, kau pasti bercanda. Putramu meninggalkan kelasku hanya untuk menjadi guru, hanya untuk menjadi murid dari guru ini. Dia bahkan dapat nilai 0 loh dalam kualifikasi guru. Apa yang terjadi sebenarnya? Yang lain pun pada bingung. Apa Tuan Wang Hong kehilangan akalnya? Kenapa Wang Tau berhenti dari kelas kakiku? Dia bahkan ingin menjadi murid dari orang yang tidak berguna ini. Lalu Zhang Xuan pun berkata, hahaha, Wang Tau ya, maafkan aku, tapi aku tidak akan bisa menerimanya. Semua orang pun kaget karena Zhang Xuan menolak permintaan Tuan Wang. Putra keluarga Wang datang ke sini secara pribadi untuk memintamu menjadi guru pertama putranya, tapi kau malah menolaknya. Zhang Xuan, apa kau serius? Kata si guru biru. Akademik mereka keluar dari kelasku dan ingin mengikuti kelasmu. Seorang guru dan mendapatkan nilai 0 dalam penilaian kualifikasi guru, tapi dia malah bilang tidak. Aku belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Aku telah mengubah pandanganku tentangmu Tuan Zhang. Aku telah mengubah pandanganku, sepertinya aku meremehkannya, kata si Tuan Mo. Mungkin dia lebih mampu dari yang kukira. Kenapa kau tidak bisa menerimanya? Ya, tidak bisa.
Apa Wang Tao tidak memberitahumu tentang apa yang terjadi tempo hari? Dia mengacau di kelasku dan membabi buta, lalu ingin mencoba menghajarku. Aku tahu anak itu sembrono, dia gagal mengenali bakatmu sebelumnya dan dia menghinamu. Tapi ku harap kau tidak tersinggung Tuan Zhang, dia terlalu muda untuk diperlakukan baik. Lalu, tolong jangan katakan itu Tuan. Penolakan Tuan Zhang Xuan bukan karena itu. Dia hanyalah ahli bela diri dari level 3 formation stage, sementara Tuan Wang Tao sudah melebihi level 4 body nourishing stage. Dia hanyalah lebih lemah dari Tuan Wang Tao. Bagaimana bisa mengejar dan mencerahkan orang yang lebih kuat darinya? Dia tidak berani menerima Tuan Wang Tao sebagai muridnya karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Itu benar, dia lebih lemah dari anakmu, Tuan. Tuan Wang Tao, tolong pikirkan ini. Tidak peduli putramu mengundurkan diri dari kelasku, tapi jika dia memilih guru yang lebih lemah darinya, aku khawatir perjalanan kultivasinya tidak akan mulus. Wang Xing bilang, Zhang Xuan memiliki metode pengajaran yang luar biasa, tapi aku tidak tahu persis seperti apa metodenya itu. Baiklah Zhang Xuan, jangan bertindak sembarangan saat kau tidak kompeten. Kau memang bisa mampu menipu 3 murid pemula, tapi itu tidak akan bekerja pada senior. Aku setuju dengan Tuan Wang, perkataan Tuan Chao Xiong. Aku setuju. Zhang Xuan belum menembus kultivasi level 4, jadi tidak mungkin dia mengetahui cara mencerahkan murid kultivasi body nourishing stage. Tapi Wang Tao bilang jika Tuan menahan dengan pukulan pamungkasnya hanya dengan 2 jari, aku yakin seorang martial art di key formation stage tidak akan dapat melakukan itu. 2 jari, omong kosong macam apa itu? Meskipun jika Anda menginginkan alasan untuk berbohong, cobalah cari alasan untuk yang lain. Itu terdengar tidak masuk akal. Kekuatan ahli bela diri di puncak body nourishing stage level 4 saja lebih dari 700 kilo loh. Dengan kekuatan berat dengan pedang Tuan Wang Tao, satu gerakan bahkan dapat mempersulit seorang material artis level 4 pada tahap awal aku pointing opponent stage. Penahanannya dengan tangan kosong, belum lagi dengan 2 jari. Memangnya Tuan Zhang ini mendapat nilai 0 penilaian telah mencapai aku pointing stage seperti para tetua. Yang lain pun meremehkannya, tapi di sini muridnya membantunya. Aku melihatnya Tuan Zhang menahannya dengan 2 jari. Reaksi murid tidak berbohong. Itu pasti benar, kata si guru biru. Tuan Wang, Anda itu master kultivasi. Apa kau benar-benar percaya bahwa seorang material art yang belum mencapai tahap menengah aku pointing opening stage dapat menahan pukulan pamungkas Tuan Wang Tao hanya dengan 2 jari? Ya, by the way, bahkan jika aku ingin Zhang Xuan menjadi guru putramu, kau tidak perlu mengatakan prestisinya dengan cara seperti ini. Lalu si seorang pun menyela lagi, Tuan Zhang, ada apa lagi? Kita lagi rapat bangsat, kenapa lo terus ganggu? Ada yang ingin bertemu dengan Tuan Zhang Xuan. Bertemu dengan siapa? Zhang Xuan. Kenapa semua orang mencarinya akhir-akhir ini? Sebenarnya siapa sih Zhang Xuan ini? Dia tuan muda dari Baisun, anak dari Tuan Selatan. Tuan muda baik, kenapa kau tidak langsung membiarkannya masuk? Bangsat, cepat biarkan dia masuk sekarang. Lalu dia pun kaget. Baik, santai, tuan muda baik telah datang. Lalu tuan muda penguasa kembali ke kota Tanshuan melaporkan pekerjaannya baru-baru ini, dan dia tuan muda Baisun datang bersamanya. Tapi kenapa dia di sini? Untuk mengunjungi Tuan Zhang Xuan pula. Yang satu ini guru benar-benar buruk dan lemah, yang lainnya seorang jenius staff, satu-satunya putra pejabat terkemuka. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka. Lalu sementara itu si ini guru biru mengatakan dalam hatinya, apa dia juga mengenal Tuan muda Baisun? Sebenarnya perbedaan apa ini? Siapa Zhang Xuan sebenarnya? Lalu si Tuan muda Baisun pun datang masuk ke ruangan. Salam Tuan muda, salam Tuan muda, salam Tuan muda. Oh Tuan Zhang, Anda di sini. Rupanya ini adalah orang yang ketemu waktu di tempat lukisan ya. Oh Tuan Zhang, Anda di sini rupanya. Kenapa kau datang kemari? Kata si Zhang Xuan. Aku akan pergi setelah ayahku menyelesaikan tugasnya, dan itu tidak terlalu lama. Jadi aku harus mulai belajar darimu sesegera mungkin, berusaha untuk lulus dari ujian. Yang lain pun kaget. Kenapa Tuan muda baik mengenal mereka? Dan kenapa mereka begitu dekat? Bukankah Zhang Xuan hanyalah seorang guru? Kenapa dia memanggilnya Tuan muda baik seperti itu? Kasar sekali. Zhang Xuan, bagaimana kau bisa bicara dengan tuan muda dengan seperti itu? Bersujudlah sekarang, dan perilaku burukmu itu tidak pantas untuk menjadi guru. Dasar tidak tahu malu, kata si kakek. Tuan muda baik, tolong jangan tersinggung. Zhang Xuan itu rendah dalam kekuatan hati dan kikuk dalam tindakan dan buruk dalam perilaku. Si tuan muda baik Sun pun yang terkejut. Siapa lo bangsat? Kenapa kau mengatur-ngatur gue, anjing?
Zhang Xuan, itu setara dengan kakekku dalam senioritas. Jaga mulutmu baik-baik jika kau tidak ingin mati, tai. Nah, dasar bocah, tidakkah kau tidak ingin menonjolkan diri? Kakekmu? Apa maksudnya? Penguasa selatan ayahmu memiliki senioritas sama dengan yang mulia. Jika dia adalah kakekmu dalam hal senioritas, bukankah dia lebih senior dari yang mulia? Apa ini? Apa yang sedang terjadi di sini? Semua orang pun kaget dan bingung, siapa Zhang Xuan itu sebenarnya? Kenapa Tuan Muda memperlakukannya seperti itu? Benar Tuan Zhang, ini master lukisan dari kaligrafi. Dia bahkan 3 kali lebih kuat dariku. Kau ingat itu? Kau bilang dia kikuk dalam tindakan, buruk dalam perilaku. Dasar bajingan, apa kau mau mati? Maaf Tuan, maaf Tuan. Itu bagus, sejujurnya aku sudah menyelamatkannya. Jika Tuan Zhang maju dan gagal mengendalikan kekuatannya, maka kau pasti akan mati. Menyelamatkan hidupku gagal mengendalikan kekuatan. Apa Tuan Muda berpikir bahwa Tuan Zhang itu lebih kuat dari Ketua Cheng? Aku hanya ingin menyembunyikan kekuatanku dan berbohong, kemudian aku akan membuat mereka terkesan, tapi kau mengacaukannya. Lalu seseorang pun menyalah, Tuan Zhang, kau sudah mengambil keputusan bagaimana tentang anakku? Terimalah Huang Tao sebagai muridmu. Ayolah, siapa kau? Akulah yang ingin melakukan itu, kata si Ketua Bai. Siapa kau? Akulah yang ingin melakukan itu. Apa kau ingin melawanku? Ayo kita selesaikan ini. Tidak, baiklah Huang Tao bisa duduk di kelasku besok. Jika dia bekerja dengan baik, aku akan mempertimbangkan untuk menerimanya. Duduk di kelas? Apa maksudnya itu? Dia cuma duduk di kelas tapi tidak menerimanya sebagai murid. Tuan Zhang, apa ada hal yang lain yang perlu kau lakukan? Aku bisa membantumu loh. Dan setelah itu, tolong ajari aku melukis dan kaligrafi, oke? Tetua Zhang, sidang ini sudah berakhir bukan? Sudah waktunya aku memenuhi janji kita. Zhang Xuan, kau terlalu terbawa suasana. Aku memang kalah dalam sidang. Aku akan dipukul 100 kali oleh Immortal Flying Rod. Tapi kau tidak bisa memenuhi syarat untuk membuatku didiskualifikasi. Kau tahu, aku tidak memenuhi syarat. Apa maksudmu? Tentu saja tidak. Aku tidak melakukan kesalahan dalam mengajar. Tidak ada murid yang pernah jatuh ke dalam penyimpangan Ki. Aku tidak dapat menilai luar biasa dalam penilaian. Setidaknya aku lulus. Bahkan serikat guru tidak memiliki hak untuk mendiskualifikasiku berdasarkan taruhan belaka. Kau tahu itu? Memangnya lo siapa? Kurang ajar sekali. Zhang Xuan pun berkata-kata ke si ketuamu. Apa itu benar? Ya, itu memang benar. Kualifikasi guru disetujui oleh serikat guru tanpa kesalahan besar. Seorang tidak akan kehilangan kualifikasinya begitu saja loh. Jadi begitu. Kau tidak menyebutkannya saat kami membuat taruhan tadi. Ya, soalnya begini, aku tidak sangka kau akan menang, kata ketuamu. Satu-satunya cara untuk membuat Tuan Xiaoxiong memenuhi janjinya adalah apa itu? Seorang guru atau murid terkenal menegaskan secara langsung bahwa dia bukan guru yang memenuhi syarat dan kemudian melaporkan ke guru serikat. Guru terkenal, murid terkenal. Tapi aku tidak tahu apapun tentang itu. Guru dan murid benar-benar ikan dalam profesi mengajar. Aku sama sekali tidak tahu siapa mereka, bahkan aku tidak tahu mereka ini peduli atau apapun tentang taruhan ini. Lalu tiba-tiba ada yang mengganggu lagi. Tuanmu, seseorang gadis bernama Huang Yu mencari Tuan Zhang lagi. Huang Yu? Yu juga di sini? Yu, biarkan dia masuk. Lalu tiba-tiba saja rupanya itu adalah si gadis yang ngejagain toko buku. Oke? Silahkan masuk Nona. Terima kasih Nona Huang. Senang bertemu denganmu tetuamu. Lama tidak bertemu. Senang juga bertemu denganmu. Lalu tiba-tiba saja si Yu langsung menghormat kepada Zhang. Salam Tuan Zhang. Lalu yang lain pun kaget. Apa dia putri ketua Huang dari serikat guru? Tuan Zhang itu, Yu itu salah satu murid yang terkenal yang disebutkan oleh tuanmu tadi. Gadis jenius yang menjadi tutor di Unia. Zhang Xuan dikirim oleh iblis padaku. Sambil menangis dia pun membayangkan. Aku bilang kau tidak bisa mengajari dan mencerahkan murid, dan kemudian keluarga Wang datang membatalkan kelasku untuk menghadiri kelasmu. Aku bilang kau lemah, kemudian Tuan Muda bayi datang memberi semua ini. Lalu hanya guru atau murid yang terkenal yang berhak mendiskualifikasi Cao Xiong. Dan kemudian seorang datang mengunjungimu lagi seperti si Nona Yu. Brengsek, bagaimana caranya aku bisa melawanmu? Yang lain pun kaget. Bukankah dia lebih terkenal dari orang yang tidak berguna itu? Posisi terakhir dalam penilaian. Kenapa ada begitu banyak orang yang menghormatinya? Apa yang bisa kau lakukan? Jadi kau ini tutor ya, kata Zhang Xuan. Aku hanya cukup beruntung dipilih oleh Tuan Liu untuk membantunya. Beruntunglah kau ini tutor. Aku ada sesuatu untukmu. Cao Xiong kalah dalam
enlistment like trial dan menolak untuk memenuhi janjinya. Benarkah? Memanfaatkan celah tersebut untuk mencoba menjebak rekan pribadinya. Tuanmu, sepertinya pria ini hanya akan menyebabkan masalah di masa depan jika dia terus berada sebagai guru. Menurutku, bukankah dia memenuhi syarat guru? Bukankah dia yang memenuhi syarat dan kualifikasinya harus dicabut? Guru akan dihormati kemanapun mereka pergi, tapi jika mereka diberhentikan artinya guru itu tidak berakhlak dan namanya akan buruk, dicatat ya sebagai tidak ada yang berani merekrutnya di masa depan. Aku telah berusaha keras untuk mendapatkan kualifikasi yang baik, tapi bagaimana bisa itu diambil begitu saja dariku hanya karena aku mempromosikan orang yang tidak berguna itu? Tidak, tunggu. Memenangkan permainan, kau dapat nilai 0 dalam penilaian kualifikasi guru. Kau juga seorang murid jatuh ke dalam penyimpanan ingat. Kau juga akan dilaporkan dan kau akan memenuhi pemeriksaan. Aku tidak peduli, bagaimanapun juga kaulah yang kalah yang mulia. Dasar banyak bacot loh. Lalu Tuan Chow, Suan, jangan berlebihan. Jika Tuan Chow didiskualifikasi, ketenaranmu akan menjadi giliran berikutnya. Nona Huang, ketuamu, apa yang mereka katakan itu benar. Dia menyebabkan masalah, dan selain itu dia menyebabkan salah satu muridnya jatuh ke dalam penyimpangan ki dan mendapat nilai 0 dalam ujian terakhir.